Nah, di materi kita kali ini, Bapak Ibu, terkait dengan analisis situasi dan strategi perusahaan. Nah, di bab ini nanti kita akan mengupas terkait dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yang biasa kita kenal sebelumnya ya, mungkin dari beberapa materi perkuliahan yang lain atau mungkin ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau mungkin membaca buku terkait dengan bisnis-bisnis yang lain, pasti nanti ada kalanya kita akan sering menemui terkait dengan analisis SWOT. Nah, dalam analisis SWOT ini sendiri, Bapak Ibu, pada pertemuan ketujuh ini kita akan coba untuk mereview kembali keterkaitan antara pertemuan kali ini dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan lingkungan bisnis eksternal, internal, tujuan, dan juga menetapkan arah perusahaan. Lah, bagaimana kita bisa melakukan analisis secara internal dalam hal ini badan usaha, bisnis, atau mungkin perusahaan yang kita punya, perlunya dilakukan sebuah analisa terkait dengan penetapan-penetapan aktivitas operasional yang akan kita laksanakan, kemudian kita perlu tahu seberapa jauh kita mampu melakukan atau mewujudkan dari tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, pada bab ini, Bapak Ibu, analisis SWOT selalu berkaitan dengan cara yang sistematis ya, untuk menganalisis sebuah situasi berkaitan dengan langkah dari proses pengambilan sebuah keputusan yang dijalankan pada usaha yang kita ingin jalankan. Nah, pada kali ini, Bapak Ibu, harapannya nanti kita bisa tahu terkait dengan analisis SWOT ini akan memunculkan sebuah strategi-strategi alternatif yang layak berkaitan dengan bagaimana kita selaku pelaku usaha, pelaku bisnis ataupun sebagai manajernya yang diharapkan memiliki langkah-langkah strategis untuk melakukan tinjauan ataupun revisi yang sekiranya memiliki sebuah urgensi ketika kita em, melihat sebuah kejadian-kejadian yang ada di lapangan secara dinamis terhadap misi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dari awal. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah strategi yang disiplin tetapi tetap fleksibel. Nah, itu kita bisa lihat pada analisis SWOT yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, terkait dengan pokok bahasan utama kita, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana analisis SWOT, strategi korporasi, diferensiasi, kemudian strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Nah, pada langkah-langkah yang akan kita diskusikan bersama, nah di sini analisis SWOT selalu berkaitan dengan pembuatan analisa sebuah telaah informasi yang kita dapatkan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi, melakukan evaluasi, dan juga seleksi alternatif strategi yang mungkin dari kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang setelah kita telaah sebelumnya tadi, memunculkan beberapa plan, ya, plan-plan yang terbaik di antara yang lain. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu nanti juga akan diajukan sekumpulan strategi perusahaan sebagai sebuah cara untuk membantu para manajer ini dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya industri, tetapi juga bagaimana kita sebagai pelaku usaha ke- yang baru merintis misalkan, nah itu harus memasuki pasar itu gimana caranya atau mungkin peluangnya dari kemampuan yang kita punya saat baru memulai usaha itu bagaimana dan juga nanti kita bisa tahu ke arah mana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang ketika ternyata ke, saat kita sudah memasuki pasar eh, kemudian ada para pesaing yang memiliki strategi-strategi lain yang tidak kita duga sebelumnya.
Nah, setelah memutuskan sebuah usaha yang akan dimasuki tadi, pasar yang akan dimasuki tadi, perusahaan akan memutuskan bagaimana mereka dapat bersaing dengan cara yang terbaik pada tiap pasar yang ada. Maka dari itu, analisis SWOT muncul pada baris yang pertama, di mana ini menjadi dasar materi kita kali ini terkait dengan bagaimana kita bisa menganalisis situasi dan juga strategi sebuah perusahaan atau usaha yang ingin kita jalankan, Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti biasa pada slide awal ya, di materi kita pada minggu-minggu sebelumnya juga kita perlu untuk menyamakan persepsi terkait dengan analisis situasi atau yang biasa kita kenal dengan analisis SWOT pada kali ini Bapak Ibu. Izin Pak, suara Bapak tenggelam lagi. Oke, sebentar. Oke. Kalau saya dekatkan gini jelas Pak nggih? Nah, jelas, Oh nyaring, nggih. bagus. Oke, siap. So, terima kasih. Pak. Oke, kita perlu mau menyamakan persepsi ya Bapak Ibu di awal materi kita seperti biasa terkait dengan analisis situasi atau yang biasa kita kenal dengan SWOT. Nah, dalam hal ini kita sering mengenal analisis SWOT itu berkaitan dengan eh, akronimnya, kependekannya, yaitu SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, di mana kita mengenal istilah tersebut dan kita terjemahkan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, tetapi pada dasarnya SWOT itu tadi merupakan sebuah unsur-unsur yang bisa kita padu-padankan untuk metode analisa kondisi internal maupun eksternal sebuah organisasi, perusahaan, atau mungkin bisnis yang ingin kita jalankan. Nah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Maka dari itu analisis SWOT di sini meletakkan analisanya itu bukan berarti kita sudah perusahaannya sudah berjalan saja, tetapi juga bisa ketika kita baru ingin menjalankan sebuah eh, organisasi tadi atau mungkin baru ingin menjalankan atau merintis sebuah usaha yang sekiranya ingin memasuki pasar yang telah ada. Maka dari itu, analisis yang kita pakai pada kali ini Bapak Ibu, di sini SWOT ya, meliputi penilaian-penilaian dasar dari faktor kekuatan, kelemahan, sementara untuk faktor peluang dan tantangan nanti akan kita lakukan beberapa pendekatan, ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, seperti apa pendekatan yang ada pada analisis SWOT nanti akan kita bahas Bapak Ibu pada slide. Nah, slide berikutnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar nih Bapak Ibu terkait dengan pendekatan kualitatif yang disimbolkan dengan matriks dari analisis SWOT itu sendiri. Nah, pendekatan kualitatif ini Bapak Ibu sebagaimana dikembangkan oleh ya, kita sedikit mengenal eh, sejarah terkait dengan penemu ya untuk pembuatan matrik ini sendiri. Bagaimana matrik ini akan menampilkan apa ini, beberapa kotak ini. Yang dua paling atas adalah kotak faktor eksternal. Kemudian dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal. Faktor internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Nah, terbagi menjadi dua sisi. Oke. Nah, pada empat kotak lainnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan
kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang berada di sekitar perusahaan, badan usaha atau bisnis yang ingin kita jalankan. Kemudian kita lakukan sebuah analisa ataupun evaluasi dari usaha tersebut. Nah, berdasarkan pada kotak ini, Bapak Ibu, akan memunculkan beberapa aspek aspek analisa nih, berkaitan dengan pada sel. Ada yang pertama ini ada comparative advantage, Bapak Ibu. Ya, jadi pada sel ini comparative advantage kita akan menemukan pada dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat jika ternyata opportunity dan strength ini kita gabungkan. Oke, jadi kekuatan yang kita punya, kemudian kita melihat peluang yang ada di lingkungan sekitar bisnis kita. Nah, itu jadi keunggulan yang bisa kita ambil dalam mengembangkan sebuah usaha. Kemudian pada sell mobilization, Bapak Ibu, ya, ini pertemuan antara ancaman dan kekuatan. Ya, di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk comparative advantage, ya, digunakan untuk bisa bersaing dengan perusahaan ataupun bisnis yang lain. Jika kita menemui ancaman dan kekuatan yang menjadi satu yang kita gabungkan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat jika nanti ada pergeseran penetapan sumber daya yang ada entah dari faktor produksi ya yang kita punya, kemudian digabungkan dengan kekuatan yang kita miliki, maka mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah strategi di mana kita melihat ancaman tidak lagi berupa sebuah masalah, tetapi ancaman bahkan bisa kita geser menjadi sebuah kekuatan yang lain. Oke, kemudian pada ini disinvestment atau investment. Nah, ini ada dua keputusan dari damage control atas terjadinya mobilization tadi, Bapak Ibu, di mana nanti kita pada sel ini akan menemukan interaksi antara kelemahan sebuah bisnis yang kita jalankan dan peluang dari luar yang mungkin bisa kita ambil. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, situasi yang kita hadapi itu akan memberikan sebuah pilihan yang masih abu-abu. Nah, dalam hal ini, peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena itu merupakan kelemahan yang kita punya. Jadi, peluangnya ada, tetapi kita lemah pada bidang itu, misalkan seperti itu. Nah, jadi, pilihan keputusan yang diambil adalah mungkin bisa melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan pada organisasi lain atau memaksakan menggarap peluang itu sebagai sebuah investasi. Jadi lebih ke gambling, high risk, high return. Kita mengambil peluang tapi atas dasar atas atas dasar yang masih belum kita ketahui seberapa besar pengembalian yang mungkin bisa kita dapatkan. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada damage control pada temuan antara traits dan weakness, di mana sel ini, Bapak Ibu, ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan sebuah bisnis yang kita jalankan dengan ancaman dari luar. Nah, pada tahap ini ancaman akan sulit kita geser menjadi sebuah kekuatan
ataupun peluang yang awalnya kecil jadi besar karena adanya ancaman. Maka karena ancaman di sini berkaitan dengan kelemahan yang kita miliki. Jadi akan sulit untuk bergeser sebagai sebuah eh, kondisi yang menjadi kekuatan. Nah, pada damage control tadi, kita hanya bisa mengontrol di mana ancaman dan juga kelemahan tadi tidak menjadi lebih besar, di mana nanti ada beberapa keputusan yang mungkin keputusannya adalah keputusan yang salah dan akan membawa bencana bagi sebuah organisasi atau mungkin menjadi sebuah masalah-masalah yang lain. Nah, kenapa kok diberikan damage control pada sel tersebut? Karena yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan supaya tetap pada taraf yang ringan, tidak semakin membesar dari masalah yang muncul, traits dan weakness yang saling bersatu, sehingga pada sel ini tidak menjadi lebih parah malah dari yang diperkirakan. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa pendekatan yang lainnya S- dari sisi kuantitatif ya. Jadi mungkin sebagian besar dari kita ketika mengisi sebuah analisis SWOT akan menuliskan faktor-faktor poin yang ada, kemudian kita bisa melihat seperti tadi, seberapa besar mungkin peluang yang muncul, kemudian digandengkan dengan kekuatan yang kita punya, ya kemudian menjadi sebuah hasil ya, hasil atau pengambilan keputusan, sebuah strategi yang bisa kita jalankan. Kemudian kita bandingkan lagi, kalau seperti tadi secara analisa kita bisa mendapatkan info-info terkait dengan ancaman dari luar itu seperti apa, tantangan yang ada pada beberapa tahun ke depan mungkin seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang muncul saat kita sedang menjalankan sebuah usaha, ternyata bagaimana nanti ada perubahan-perubahan yang demikian dinamis ya. Nah, kemudian kita sandingkan dengan kekuatan atau mungkin kelemahan yang kita punya. Bagaimana kelemahan tadi harusnya kita bisa tutupi dengan adanya kerjasama mungkin atau yang lainnya. Nah, analisis yang seperti tadi, Bapak Ibu, lah itu biasanya berkaitan dengan bagaimana kita menalar sebuah info-info yang kita dapatkan. Lah, berbeda ketika kali ini pendekatan SWOT yang kita pakai pada tiga tahapan ini, Bapak Ibu. Nah, ini lebih ke kuantitatif, di mana nanti pada penerapannya terdapat perhitungan-perhitungan analisa yang dikembangkan agar diketahui secara pasti posisi organisasi sesungguhnya ini terletak pada bagian yang mana. Oke. Nah, pada kali ini Bapak Ibu terdapat pendekatan kuantitatif nih. Kuantitatif yang menggunakan sistem hitung untuk melakukan sebuah analisis SWOT melalui tiga tahap. Ada tiga tahap yang bisa kita pakai dalam pendekatan kuantitatif untuk menganalisis SWOT ini. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu, ini terkait dengan melakukan perhitungan skor. Nah, ini cara kita bagaimana menghitung skor dan bisa mendeskripsikan sebuah faktor ataupun info ya, yang kita dapatkan sebagai sebuah faktor indikator atau aspek dari kekuatan, kelemahan, opportunity atau mungkin sebuah tantangan, ancaman ya. Nah, ki- kita coba pakai melakukan perhitungan skor yang pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini pada tahap yang pertama ini kita akan melakukan perhitungan skor dan bobot berdasarkan poin faktor. Poin faktor ini yang dimaksud dengan info yang menjadi indikator di mana letak
tabel yang harus kita isi. Misalkan kita memiliki pemimpin yang banyak relasi, misalkan, berarti itu salah satu kita masukkan ke dalam tabel yang mana, misalkan kekuatan, misalkan. Nah, itu nanti diperkirakan jumlah skor, bobot, dan totalnya bagaimana. Lah, dari jumlah skor, bobot, dan total, cara menilainya, Bapak Ibu, mungkin pada tahap ini, nah, di sini kita menggunakan skala bisa pakai 1 sampai 10 misalnya. Nah, pada rentang ini mungkin akurasi penilaiannya bisa kita gunakan untuk nilai 1 itu berarti skor yang paling rendah, dan nilai 10 berarti skor yang paling tinggi misalkan. Jadi penggunaan yang lazim dipakai pada analisa SWOT bentuk pendekatan kuantitatif misalkan pada eh, bobotnya rentang waktu 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 tadi dikategorikan dari mana? Misalkan seperti tadi ya, pemimpin yang kita punya memiliki relasi yang banyak, misalnya. Seberapa banyak? Kemudian relasinya itu relasi yang bagaimana? Apakah relasinya apa? Misalkan para masyarakat umum, atau mungkin seberapa berkualitas ya relasinya, atau mungkin para kepala-kepala pimpinan, atau mungkin yang memiliki jabatan tertentu yang strategisnya. Nah, itu berarti skornya nanti akan lebih tinggi, mendekati ke 10. Nah, jika relasinya banyak tetapi hanya sekedar mungkin teman-teman segerombolannya atau teman-teman SMA-nya dulu misalkan Bapak Ibu, ya itu yang belum memiliki posisi tertentu ya, yang belum memiliki kekuatan strategis tertentu pada posisi tertentu, mungkin skornya mendekati 1 misalkan seperti itu. Nah, itu boleh kita letakkan poin-poin tadi, penilaian terhadap sebuah poin faktor, setiap poin ya yang kita masukkan ke dalam tabel. Nah, itu tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian. Misalkan eh, kita menilai pemimpin kita, misalkan, oh pemimpin kita relasinya banyak. Banyaknya itu yang gimana? Nah, siapa yang menjadi relasinya misalkan? Itu kan penilaian skor dan bobot kita letakkan mungkin tadi 1 sampai 10 ya, rentang waktu, rentang skornya. Kemudian atas dasar penilaian pribadi kita, karena kita mengetahui teman-temannya misalnya relasinya itu pada batas yang mana. Nah, itu kita beri nilai 7 misalkan. Nah, kemudian ternyata ada pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh, atau mungkin kita merasa dipengaruhi oleh beberapa pihak yang lainnya sehingga pemberian skor tadi menjadi lebih tinggi. Nah, itu akan membuat kesimpulan hasil akhirnya akan menjadi bias, Bu. Jadi seberapa besar skor tidak diperkenankan kita melakukan penilaian atau mengisinya, itu dipengaruhi atau mungkin kita yang mempengaruhi. Seperti itu. Oke. Nah, pada perhitungan bobot, nah masing-masing poin faktor Bapak Ibu yang kita masukkan ke dalam tabel, pada poin perhitungan bobot, nah, di sini penilaian 1 faktor poin, misalkan kita masukkan seperti tadi ya, contohnya pemimpin kita memiliki relasi yang banyak, misalkan. Nah, itu eh, kita bandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor yang lainnya. Misalkan kita masukkan tadi sebagai kekuatan, relasi yang banyak. Pemimpin kita punya relasi yang banyak. Kemudian kita sandingkan dengan poin faktor yang lainnya. Misalkan yang lainnya apa? Oh, kita ternyata punya kelemahan. Kelemahan kita adalah para pekerja di bisnis kita itu kebanyakan adalah orang-orang eh, dalam ruangan. Jadi dia diberikan tugas mengerjakan selesai. Jadi dia bukan tipe-tipe orang yang suka keluar atau mungkin nanti saling sharing dengan
eh, usaha yang lainnya, bisnis yang lainnya dan lain-lain. Sehingga nanti kekuatan yang kita punya tadi, pemimpin kita, karena kita punya relasi yang banyak, kemudian kita punya kelemahan ternyata tidak ada yang bisa membackup-nya. Jadi karena sebagian besar karyawan kita adalah karyawan yang tipenya adalah pendiam, misalnya pekerja diam di dalam ruangan, di meja, nah, mengerjakan sebuah pekerjaannya hanya sebatas menerima, mengerjakan, disetorkan, selesai, misalkan. Nah, pada pada tahap ini nanti bobotnya akan mendekati 10, akan menjadi lebih tinggi. Nah, di sini nanti akan kita ketahui total kekuatan dan total kelemahan, total opportunity dan total threat ya, tantangannya. Kemudian akan kita ambil rasio terendah, Bapak Ibu. Jadi rasionya akan dikurangi antara kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan. Nanti akan kita ambil sebuah hasil sebagaimana nanti akan masuk pada poin ketiga. Di sini mencari posisi organisasi. Nah, mencari posisi organisasi ini ditentukan dari selisih total kekuatan dan kelemahan dan juga selisih total peluang dan tantangan yang nanti akan membuat sebuah perusahaan memiliki dua sumbu yang berbeda, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang akan dicontohkan pada slide berikut.